Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Linda Warmadewi. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai kedokteran perioperatif bagian 1, yaitu praoperatif. Jadi, apa sih kedokteran perioperatif itu? Jadi, kedokteran perioperatif itu mencakup 3 hal, yaitu preoperatif, durante operatif, dan pasca operatif. Dan untuk video kali ini saya akan membahas mengenai preoperatif. Jadi preoperatif adalah evaluasi pra-anestesi kepada pasien yang ini merupakan langkah awal dari sekian tindakan anestesi, di mana ini bertujuan untuk mengevaluasi pasien yang akan melaksanakan tindakan pembedahan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu kasus, yaitu seorang perempuan 27 tahun yang akan melaksanakan excisional biopsi audisi. Dan sekarang kita akan membahas apa saja yang perlu diperhatikan atau dilaksanakan pada pasien ini pada tahapan praoperatif. Jadi untuk preoperatif sendiri itu ada 2 bagian. Yang pertama yaitu evaluasi praoperatif dan yang kedua yaitu persiapan preoperatif. Untuk evaluasi preoperatif sendiri, kita mulai dari anamnesis. Untuk anamnesis pada pasien, kita mulai tanyakan yang pertama mengenai identitas dari pasien, lalu dilanjutkan dengan anamnesis khusus yang berkaitan dengan penyakit bedah atau tindakan bedah yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu anamnesis umum. Dalam anamnesis umum ini, kita menanyakan hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan anestesi yang akan kita laksanakan, yang meliputi alergi, medikasi, past medical history, last meal, dan juga event. Yang pertama yaitu, dan untuk anamnesis khusus ini kita singkat menjadi AMPLE. Jadi yang pertama alergi. Di mana alergi ini kita tanyakan riwayat alergi dari pasien, baik mengenai obat-obatan, makanan, dan juga alat-alat medis khusus, contohnya plester. Lalu yang kedua, medikasi. Jadi medikasi ini kita tanyakan kepada pasien, apakah pasien sedang atau beberapa waktu terakhir telah meminum obat yang kira-kira berhubungan dengan obat bius yang akan kita berikan. Misalnya seperti golongan kortikosteroid, antihipertensi, antidiabetes, dan juga beberapa antibiotik seperti misalnya golongan aminoglycoside. Lalu yang ketiga yaitu past medical history. Jadi kita tanyakan kepada pasien apakah riwayat penyakit terdahulu yang dialami oleh pasien seperti misalnya hipertensi, diabetes, dan juga apabila ada kita tanyakan apakah pasien sedang minum obat tersebut, berapa dosisnya, dan berapa kali diminum, apakah terkontrol atau tidak. Lalu yang keempat yaitu last meal. Kita tanyakan kapan pasien makan dan minum terakhir, lalu ditanyakan juga sudah berapa lama pasien menjalankan puasa. Dan yang terakhir yaitu environment, di mana kita tanyakan riwayat-riwayat sosial pasien seperti apakah pasien merokok, minum-minuman beralkohol, atau mungkin memakai obat-obatan seperti sedatif atau narkotik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik ini, yang pertama kita memeriksa status presens pasien, yang meliputi kesadaran, lalu tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, nadi, respirasi, dan juga suhu, serta berat badan dan tinggi badan yang nanti akan kita gunakan untuk mengetahui BMI dari pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada psikis pasien, yang tentunya sebelum pasien operasi atau melaksanakan tindakan bedah, pastinya kemungkinan ada hal-hal seperti kecemasan, takut, gelisah, yang nanti perlu kita kontrol apakah kita hanya berikan seperti wejangan-wejangan saja atau mungkin diperlukan obat sedasi lainnya. Lalu selanjutnya itu pemeriksaan fisik umum, di mana kita memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk semua sistem organ dari pasien, yang agar tidak terlewat, kita bantu untuk mengingat dengan B6, yaitu yang pertama brain atau sistem saraf pusat dari pasien, lalu breathing, di mana kita menilai atau mengevaluasi sistem respirasi dari pasien,
blood itu kita menilai tentang sistem sirkulasi dari pasien, bowel itu mengenai sistem gastrointestinal, bladder tentang sistem urogenital, dan bone and skin yang meliputi sistem muskuloskeletal. Jadi berikut adalah rincian atau penjelasan lebih lanjut mengenai B6 tersebut. Yang pertama brain, di mana kita bisa menilai GCS dari pasien. Lalu untuk pupil pasien, bagaimana bentuk, ukuran, dan juga refleks pupilnya. Lalu apabila pasien geriatri, kita bisa nilai midi kognitif dari pasien. Dan juga tidak lupa kita menilai apakah pasien ada keluhan berupa paresis atau plegi atau kelumpuhan dari nervus cranialis maupun saraf-saraf motorik. Lalu yang kedua breathing, di mana seperti pemeriksaan respirasi pada umumnya, kita inspeksi dari pasien apakah ada jejas atau mungkin ada massa, lalu kita bisa palpasi untuk menilai apakah ada massa ataupun ada nyeri tekan, lalu kita bisa perkusi untuk menilai adanya ukuran dari jantung atau mungkin batas-batas dari jantung maupun paru, dan juga kita melaksanakan auskultasi. Khususnya pada breathing, kita nilai apakah ada suara-suara nafas yang abnormal seperti misalnya stridor atau wheezing seperti itu. Dan untuk blood atau sistem sirkulasi hampir sama dengan pemeriksaan sistem respirasi, hanya saja pada auskultasi kita lebih memfokuskan kepada bunyi jantung. Apakah bunyi jantungnya reguler atau tidak, apakah ada suara jantung tambahan seperti misalnya murmur atau galop. Lalu untuk bowel atau sistem gastrointestinal, kita bisa menilai mulai dari inspeksi, auskultasi, perkusi, juga palpasi untuk menilai apakah ada nyeri tekan atau distensi pada palpasi misalnya. Lalu untuk bladder atau sistem urogenital, kita yang paling pertama yaitu menilai jiri ketok ginjal atau CVI. Lalu kita bisa mempalpasi ginjal untuk mengetahui bentuknya atau konsistensinya, lalu produksi urin dari pasien bagaimana warnanya, berapa volumenya, dan juga yang terakhir yaitu bone and skin, di mana ini adalah sistem muskuloskeletal. Kita menilai bagaimana akral dari pasien atau apakah hangat atau tidak, lalu celah interspinosumnya, dan juga kita bisa menilai apakah pasien mudah untuk diintubasi atau tidak. Bisa kita melihat dari pemeriksaan gigi geligi, lidah, lalu bagaimana pasien membuka mulut, lalu bagaimana leher pasien, apakah kaku, apakah pendek, dan juga kita menilai adanya skor Malapati. Dan untuk mengetahui apakah pasien mudah untuk diintubasi atau tidak, kita bisa nilai dari kriteria Lemon. Yang pertama, look external. Jadi kita melihat atau inspeksi dari daerah-daerah yang akan kita lakukan intubasi, apakah ada trauma pada wajah, bagaimana gigi geligi pasien, khususnya gigi seringnya, apakah besar atau tidak, lalu apakah lidah pasien besar atau tidak, lalu kita lihat leher pasien juga apakah pendek, apakah kaku, seperti itu. Lalu evaluasi 332. Jadi 3 jarak incisivus, yaitu 3 ruas jari, jarak incisivusnya. Lalu jarak hyoid dan mental itu sekitar 3 ruas jari, dan jarak antara tiroid dengan dasar mulut itu 2 ruas jari. Lalu kita nilai skor Malampati dari pasien. Biasanya Malampati 3 atau 4 itu sulit untuk diintubasi. Lalu obstruksi, kita lihat apakah ada obstruksi pada jalan nafas pasien, seperti misalnya ada abses ataupun ada tumor, ada trauma, seperti itu. Dan yang terakhir neck mobility, bagaimana pergerakan dari leher pasien, apakah kaku atau tidak. Dan berikut adalah skor Malampati, di mana ada skor dari 1 sampai 4, dan skor 3 atau 4 biasanya sulit untuk dilakukan intubasi. Selanjutnya pemeriksaan penunjang pada pasien, di mana pemeriksaan penunjang ini perlu ditekankan, ini tidak semua harus dikerjakan. Ini dikerjakan sesuai dengan indikasi pada pasien itu. Nah, seperti pada kasus tadi, yaitu perempuan 27 tahun usia muda yang akan melaksanakan E6CPAM. Jadi yang screening yang sesuai dengan kasus, kemungkinan yang pertama yaitu pemeriksaan darah lengkap yang meliputi WBC, hemoglobin, hematokrit, dan juga platelet. Lalu selanjutnya, karena ini merupakan pasien wanita muda, kita bisa lakukan pemeriksaan kehamilan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana obat bius yang akan kita berikan nantinya. Lalu
Selain itu juga kita bisa melaksanakan pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan indikasi, seperti misalnya kimia darah, seperti fungsi hati, fungsi ginjal, lalu juga kita bisa melaksanakan pemeriksaan radiologi seperti fototoraks atau mungkin EKG dan juga spirometri apabila pasien menderita PPOK. Selanjutnya yaitu menentukan masalah dan kesimpulan. Biasanya untuk permasalahan yang kita lihat sebelum operasi itu adanya permasalahan aktual, lalu permasalahan potensial yang mungkin akan terjadi pada saat operasi, lalu permasalahan pembedahan, di mana kita melihat bagaimana lokasinya, posisinya, durasi, dan juga manipulasi dari pembedahan tersebut, dan juga kesimpulan yang biasanya kita ambil dari berdasarkan ASA. Berikut adalah kesimpulan yang berdasarkan ASA atau American Society of Anesthesiology. Jadi pada ASA ini ada poin 1 sampai 6, di mana poin 1 itu menandakan bahwa pasien yang normal, sedangkan poin 6 itu adalah pasien dengan mati batang otak yang akan mendonorkan organnya. Lalu selain itu juga ada tanda E, di mana tanda E ini kita berikan di belakang dari skor ASA tersebut. Misalnya, status fisik dari pasien adalah ASA 3, sedangkan pasien ini emergency. Jadi bisa diberikan ASA 3E seperti itu. Jadi E di sini menandakan bahwa operasi tersebut merupakan operasi emergency. Lalu pemilihan teknik anestesi yang dilaksanakan itu berdasarkan berbagai hal seperti usia, jenis kelamin, status fisik dari pasien, lalu jenis operasi yang akan digunakan yang biasa kita sebut dengan 4SI, yaitu lokasi, posisi, manipulasi, dan durasi, lalu bagaimana keterampilan dari operator dan peralatan yang akan dipakai, lalu keterampilan dari pelaksana anestesi sendiri, status rumah sakit, dan juga yang paling penting adalah permintaan dari pasien. Berdasarkan pada kasus tadi, yang kemungkinan teknik yang bisa kita sarankan yaitu GA, General Anesthesia, khususnya inhalasi dengan face mask. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pasien yang usia muda dengan operasi pada bagian yang privasi pada pasien. Jadi untuk kenyamanan dari pasien bisa kita sarankan dengan anestesi umum. Berikut adalah beberapa obat yang biasa digunakan untuk general anestesi inhalasi. Dan biasanya untuk operasi audisi kita berikan yang kerjanya cepat agar recovery-nya juga cepat sehingga pasien bisa kembali pulang. Lalu selanjutnya yaitu persiapan preoperasi, di mana persiapan preoperasi ini mencakup yang persiapan di rumah oleh pasien, lalu persiapan di kamar persiapan dan juga persiapan di ruang operasi. Untuk persiapan di rumah, pada pasien kita sarankan untuk melaksanakan persiapan psikis untuk menenangkan pasien apabila pasien cemas pada saat ingin melaksanakan operasi dan sebagainya. Lalu persiapan fisik dari pasien tidaklah lupa, itu kita sarankan pasien yang pertama untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan seperti merokok maupun minum-minuman beralkohol minimal sekitar 2 minggu sebelum anestesi atau pada saat evaluasi pertama di poliklinik. Lalu yang kedua, melepaskan berbagai aksesoris maupun kosmetik yang digunakan oleh pasien. Jadi seperti misalnya cat kuku atau cat bibir yang nantinya akan menyulitkan dokter anestesi dalam menilai keadaan pasien. Lalu pasien juga disarankan untuk melaksanakan puasa sesuai dengan indikasi pembedahan. Lalu pasien diharuskan untuk mengajak pendamping, apalagi pasien dengan operasi audisi, di mana pendamping ini sangat diperlukan pada saat pasien melaksanakan operasi sampai nantinya pasien diantar untuk pulang kembali ke rumah. Lalu pasien juga diminta untuk mencukur rambut yang berada pada area atau lokasi operasi, dan juga yang paling penting adalah informed consent, di mana informed consent atau surat persetujuan ini selalu kita berikan kepada pasien sebelum melaksanakan suatu tindakan medis. Berikut adalah aturan puasa berdasarkan ASA, di mana untuk cairan yang biasa itu minimal 2 jam sebelum operasi, sampai dengan makanan yang berat itu biasanya minimal 8 jam sebelum operasi, atau sesuai dengan kebutuhan operasi. Lalu yang kedua, persiapan di kamar operasi, persiapan di kamar persiapan, di mana di kamar persiapan ini kita evaluasi ulang status
present dari pasien dan juga vital sign dari pasien, lalu mempersiapkan catatan medis serta persiapan-persiapan perlengkapan lainnya sebelum operasi. Lalu pasien diminta untuk mengganti pakaiannya menggunakan pakaian khusus kamar operasi. Lalu pasien diberikan premedikasi. Apabila pasien belum dipasang infus, kita bisa memasang infus untuk jalur intravena dan juga membuat catatan medik anestesi, di mana catatan medik anestesi ini nantinya akan digunakan pada pre-anestesi, durante anestesi maupun pasca operasi atau pasca anestesi. Lalu untuk obat-obat premedikasi, apa sih tujuannya untuk memberikan premedikasi? Jadi yang pertama itu untuk memberikan efek tenang dan juga sedasi pada pasien. Lalu untuk efek analgesi pada pasien dengan yang menderita nyeri. Lalu untuk memudahkan induksi, untuk mengurangi dosis obat bius, untuk mencegah refleks vagal, dan juga untuk mengurangi sekresi kelenjar. Berikut adalah beberapa obat yang biasa digunakan untuk premedikasi, seperti misalnya sedasi, analgesik opioid, atau antikolinergik, antagonis reseptor H2, dan juga antiemetik. Selanjutnya adalah pemasangan infus. Pemasangan infus atau akses intravena memiliki berbagai macam tujuan, yaitu seperti misalnya untuk mengganti defisit cairan pada saat puasa, untuk memberikan obat intravena, untuk mengkoreksi cairan pada saat operasi, dan apabila diperlukan dapat digunakan sebagai sarana untuk transfusi darah, dan juga sarana untuk terapi obat apabila nanti kemungkinan terjadi kegawat daruratan. Dan biasanya cairan yang diberikan kepada pasien itu seperti misalnya dextrosa 5%, kristaloid maupun koloid. Berikut adalah lokasi-lokasi yang paling sering digunakan untuk akses intravena. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu persiapan di kamar operasi, di mana persiapan pada kamar operasi ini sangatlah kompleks yang meliputi persiapan meja operasi dan aksesoris yang diperlukan, lalu mesin anestesi beserta dengan sistem aliran gasnya, lalu alat-alat resusitasi yang biasanya untuk memudahkan mengingat itu diingat dengan statik, nanti akan dibahas pada bagian selanjutnya, lalu obat-obatan anestesi yang akan diperlukan pada saat pembedahan, obat-obat resusitasi seperti misalnya adrenalin, atropin, aminofilin, dan juga natrium karbonat. Lalu juga dipersiapkan alat-alat untuk intravena seperti misalnya tiang infus, plester, lalu alat untuk memantau kondisi pasien selama operasi seperti misalnya alat pantau tekanan darah, suhu, EKG, dan juga pulse oximetry, dan juga yang paling penting kartu catatan medis pasien yang selalu digunakan pada saat pasien melaksanakan anestesi tersebut, dan apabila pasien bayi atau orang tua hendaknya disiapkan selimut penghangat. Berikut adalah beberapa jenis obat intravena seperti misalnya ketamin, diazepam. Lalu obat-obatan induksi seperti misalnya propofol dan mesin anestesi beserta dengan aliran gasnya yang sangat kompleks pastinya. Dan untuk tabung atau sumber gas dari gas-gas anestesi sendiri itu tabungnya sudah memiliki standar warna tertentu, seperti misalnya O2 itu biasanya berwarna putih atau hijau, N2O biasanya berwarna biru, untuk udara biasanya berwarna putih atau hitam, dan CO2 biasanya berwarna abu-abu. Nah, berikut adalah persiapan alat-alat intubasi yang biasanya disingkat dengan statik. Jadi, S itu ada yang pertama adalah scoop, berupa laringoskop ataupun stetoskop. Yang kedua, tube. Tube itu termasuk pipa endotrakeal, lalu airway, baik melalui orofaring maupun nasofaring, lalu tip, yaitu plaster untuk memfiksasi, introducer, yaitu mandrin atau stilet, konektor, yaitu penyambung untuk pipa endotrakeal itu, dan suction untuk alat isap lendir. Baik, sekian materi mengenai preoperatif. Terima kasih.